Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Mirza dengan NIM 4112001004 pada mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etik. Pada pertemuan minggu kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibuat dan dibagikan. Baik, yang pertama itu ada kedisiplinan. Nah, definisi kedisiplinan menurut Suharsini Arikunto pada tahun 1980 ayat 114, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Dan salah satu prinsip pembentukan disiplin adalah mengajari seseorang untuk melakukan hal yang benar agar memperoleh perasaan yang nyaman, yang hakiki saat melakukan sesuatu dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kenneth W. tahun 2005 ayat 12. Strategi penerapan disiplin. Yang pertama itu menentukan prioritas. Mulailah mengatur agar lebih efisien dengan menentukan prioritas. Tugas-tugas yang kamu anggap penting harus selalu berada di urutan teratas dalam jadwal. Yang kedua itu hindari kebiasaan menunda. Jangan membiasakan menunda tugas atau pekerjaan karena akan membuat tugas kamu semakin menumpuk. Semakin banyak tugas yang ditunda maka akan berakibat pada waktumu yang menjadi tidak efektif. Bersikap tegas maksudnya adalah mengatakan tidak dan menolak tugas yang tidak dapat kita lakukan. Jika memang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, jangan pernah memaksakan diri. Yang keempat itu hindari sikap perfeksionis. Belajar menghindari kesempurnaan akan membantu kamu dalam membagi waktu. Mencari kesempurnaan terutama untuk hal-hal sepele dan tidak akan sangat membuang waktu kamu. Yang terakhir itu buat rencana cadangan. Mulai membuat rencana cadangan akan sangat membantu kamu saat rencana-rencana utama kamu tidak tercapai, sehingga akan membuat waktu kamu lebih efisien. Bentuk-bentuk disiplin. Menurut Newstrom, dalam Asmiasi pada tahun 2006 menyatakan bahwa disiplin memiliki 3 macam bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu disiplin preventif. Disiplin preventif adalah tindakan sumber daya manusia agar terdorong untuk menaati standar atau peraturan. Yang kedua itu disiplin korektif. Disiplin korektif adalah tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran standar atau peraturan. Tindakan tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga itu disiplin progresif. Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang makin berat dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman berat itu dijatuhkan. Pentingnya disiplinan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki karena akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mahasiswa yang kurang berprestasi bukan hanya disebabkan oleh faktor kemampuan, namun bisa juga diakibatkan karena tidak adanya kedisiplinan. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemampuan manajemen waktu yang baik memungkinkan kita untuk dapat menyelesaikan banyak aktivitas setiap harinya. Faktor-faktor manajemen waktu. Menurut Rahardi, menjelaskan beberapa faktor yang menentukan tercapainya proses manajemen waktu mahasiswa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu faktor dalam diri yang melakukan kesalahan. Faktor ini menjadi faktor utama setiap manusia belajar dari kesalahan hidupnya. Dengan manajemen, manusia meminimalisir kesalahan di masa lampau. Yang kedua itu faktor pandangan hidup. Faktor ini mampu memacu motivasi mahasiswa seperti untuk apa berkuliah, setelah lulus apa yang akan dilakukan dengan pandangan hidup yang jelas, tergambar dalam benak sebuah masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.